Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. My name is Putri Wulandari, and for this video I will make a kind of micro teaching video atau praktek majar untuk memenuhi tugas mata kuliah micro teaching pada akhir semester ini. And I will make a micro teaching video about label this material for junior high school students. Okay, without any further ado, let's go to the video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hello guys, how are you? How has it been? Okay, good. Alhamdulillah. Okay, before we start our lesson today, let's pray together. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Okay, before we start our lesson, I will check your attendance first. Okay, Tita, okay, present. And then Hani, okay, present. Wulan, present. Putri, present. Okay, thank you. So for today, we will learn about this material, label. You can open your worksheet, your LKS pada halaman 39. Okay? Nah, ibu tadi bawa jajan. Nah, label itu apa sih? Nah, dalam suatu produk itu pasti punya label. Contohnya kalau yang jajan ibu tadi bapak, itu mulai dari awal sini muter sampai di bagian belakang pun ini namanya label. Jadi secara singkat, secara sederhana, label itu detailed information about a product. Jadi informasi detail, informasi yang mendalam mengenai suatu produk yang menempel dalam produk tersebut, dalam kemasan produk. Nah, pada dasarnya ada 8 elemen dalam suatu produk, dalam suatu label. Yang pertama itu ada brand, and then name, description, content, ingredient or use, direction for use or consumption, and then direction for storage, expiry date. Kita bahas satu-satu, oke? The first one is brand. Brand itu apa sih? Ada yang tahu? Secara sederhana, brand itu adalah merek. Jadi produk ini kan pasti punya merek sendiri. Kalau kalian melihat pada LKS halaman 39, itu ada satu label. Adalah satu label di sini. Ada yang bisa tebak di mana yang brandnya? Masa nggak ada yang tahu sih? Jadi brand dalam label ini tuh yang ini nih, Milkman. Nah, ini maksudnya yaitu brand dari produk. Kalau di jajan yang tadi ibu bawa, mana? Yo. Nah, jadi benar tuh kata Wulan tadi. Jadi yang dimaksud brand di dalam produk ini yaitu ini nih, si Roma. Ini tuh brand dari produk tersebut. Oke, kemudian yang kedua yaitu nama. Nama dari produk ini itu apa sih? Nah, kalau contohnya di dalam buku halaman 39, kita langsung tahu deh kalau ini tuh produk susu coklat bubuk. Nah, jadi kalau di sini namanya chocolate milk. Nama produknya chocolate milk. Kalau yang di sini ini namanya Buffalo. Nah, ini namanya nama produk. Kemudian yang ketiga, description. Jadi deskripsi singkat mengenai suatu produk yang tertempel pada label. Jadi misal kalau susu coklat, kalau di buku tulisannya
nutritiously delicious chocolate milk. Jadi susu coklat bernutrisi dan sangat enak. Kemudian di bawahnya juga ada chocolate milk powder that already includes the milk. Just add a cold water. Jadi menjelaskan secara singkat produknya. Susu bubuk coklat yang siap untuk diminum, yang sudah punya susu di dalamnya, tinggal tambahkan air dingin aja. Nah, itu namanya deskripsi. Oke. Yang keempat adalah konten. Ini bukan konten YouTube ya maksudnya. Yang dimaksud konten di sini itu amounts atau besaran atau jumlah atau berat. Kalau coklat milk ini tadi beratnya yaitu 56 grams gitu. Kalau yang waffle tadi itu beratnya kalau nggak salah sekitar 237 grams. Jadi 237 gram. Nah, itu namanya contents atau amounts atau besaran. Dan kemudian yaitu ingredients or use. Nah, mulai dari ini nih kita bakalan jelasin 2 kali. Saya bakalan jelasin 2 kali. Yang pertama itu kalau buat makanan dan minuman, itu pasti ada ingredients atau bahan-bahan dasar. Contohnya wafer tadi, itu kan makanan pasti mengandung tepung. Ingredients semuanya itu tepung. Terus kemudian ada coklatnya juga, ada susunya. Terus nanti ketambahan ada sugar, ada vanilla extra, kemudian ada vitamin A, B dan selanjutnya. Itu masuknya ke ingredients. Kemudian kalau misal obat-obatan itu pasti ada use atau kegunaan dari obatnya. Misal kalian pasti tahu kan kalau ada merek obat batuk Vicks atau Comix, itu pasti dijelaskan kalau ini untuk batuk berdahak, ini untuk batuk kering kayak gitu, ini untuk flu dan batuk. Nah, itu masuknya ke use atau kegunaan. Nah, kalau yang selanjutnya ini mirip, yaitu direction for use. Jadi cara penggunaan. Kalau obat misalnya dewasa 3 kali 1 hari 1 tablet. Jadi obat ini diminum 3 kali dalam 1 hari dan 1 tablet sekali minum. Kayak gitu. Kalau misal minuman atau makanan, kalau coklat milk tadi pasti misal tuangkan bubuk susu coklat ke dalam suatu gelas. Kemudian tuangkan air dingin, kemudian aduk hingga merata dan susu coklat siap diminum. Nah, itu namanya direction of use atau cara penggunaan atau cara konsumsi. Selanjutnya adalah direction for storage. Jadi cara penyimpanan. Misal kan ada tuh kalau produk makanan minuman misalnya es krim. Es krim itu kalau kena panas pasti meleleh. Jadi pasti ada direction for storage-nya. Jadi simpan di suhu berapa derajat Celcius. Kalau misal obat ini yang paling sederhana, simpan di tempat sejuk. Kalau nggak gitu jauhkan dari sinar matahari langsung. Kalau nggak gitu jauhkan dari jangkauan anak-anak. Obat keras. Terus simpan di dalam suhu berapa derajat. Nah, itu namanya cara penyimpanan atau direction for storage. Dan yang terakhir adalah expiry date, tanggal kadaluarsa. Nah, tanggal kadaluarsa itu penting. Jadi itu merupakan batas di mana kita boleh untuk mengkonsumsi produk tersebut kan. Kalau lebih dari tanggal tersebut bisa terjadi keracunan, bisa terjadi alergi dan lain-lain. Nah, jadi itu batas aman kita untuk mengkonsumsi suatu produk. Nah, biasanya kalau tanggal kedaluarsa ini itu nggak melulu di label kemasannya. Contohnya di sini. Kalau ibu lihat di label sini sampai ke belakang pun itu nggak ada tanggal kedaluarsa.
Karena memang tanggal kedaluarsa itu nggak melulu ada di kemasan yang depan. Jadi bisa jadi ditutup, di balik tutup, bahkan di bagian belakang. Bahkan ini adanya di bagian belakang nih. Maret 2022. Nah, berarti waffle ini bisa dikonsumsi sampai sebelum Maret tahun 2022 gitu. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari Ibu mengenai label. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Oke, gimana Hani? Sudah paham? Oke, ya udah gitu. Karena nggak ada pertanyaan, jadi Ibu bakal kasih kalian tugas. Tenang aja, tugasnya itu sederhana, nggak susah lah ya. Yaitu kalian harus berpasang-pasangan. Ibu langsung bagi, oke? Ayo, kelompok pertama ada Putri sama Hani. Kemudian kelompok kedua ada Wulan sama Dita, oke? Nah, jadi sudah ada beberapa pasangan-pasangan di sini. Ibu bakalan kasih kalian lembar kerja. Jadi di lembar kerja ini udah ada label, kemudian di bawahnya udah ada kolom juga. Jadi tugas kalian yaitu yang pertama harus mengidentifikasi elemen-elemen ini dari label yang udah Ibu kasih. Nah, ini tuh sederhana banget. Kalian bisa langsung masukkan ke kolom di sini. Jadi itu bersama-sama. Kemudian yang kedua, kalian harus mempresentasikannya. Oke? Jadi elemen-elemen tadi kalian maju ke depan kelas dan speaking atau berbicara mengenai elemen-elemen yang ada di dalam sini. Ada 8 ini kan? Ada 8 ini kan. Jadi gitu. Nah, gimana? Ada yang mau ditanyakan soal tugasnya? Oke, kalau nggak ada, ini buat kelompok 1. Kemudian ini untuk kelompok 2. Oke, tugas ini Ibu kasih waktu 30 menit. Dan waktu kalian mengerjakan dimulai dari sekarang. Oke, terima kasih atas tugasnya ini. Dan terima kasih buat semua yang udah presentasi tadi ke depan. Kalian luar biasa. Pengucapannya udah mulai jelas ya. Dan alhamdulillah untuk hasil untuk task satunya, untuk tugas yang pertama itu lumayan bagus. Cuman ada beberapa aja salah sedikit, gak apa-apa. Kita bisa belajar mengenai label untuk pertemuan selanjutnya. Oke? Nah, setelah Ibu tadi lihat hasil presentasi dan juga hasil tugasnya, untuk kelompok dengan pasangan dengan nilai tertinggi itu yaitu kelompoknya Wulan sama Dita. Oke, beri tepuk tangan semuanya. Oke, nilai kalian lumayan tinggi dan speaking kalian udah lumayan rapi juga, alhamdulillah. Dan untuk semuanya hasilnya udah lumayan bagus juga dan semuanya berpartisipasi. Terima kasih. Nah, oke, karena tadi Wulan dan Dita dapat nilai tertinggi, kalian Ibu kasih jajannya tadi, wafelnya tadi bisa kalian bagi-bagi atau kalian bawa pulang. Oke. Nah, itu tadi untuk pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, kita harus mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Thank you for your attention. Thank you for today. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalian bisa menangkap pembelajaran dengan sangat baik. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next lesson, guys. Dadah, see you.